Selanjutnya untuk modul 3 pengolahan data, kita akan membahas lebih banyak berkaitan dengan data gravitasi. Baik, kita mulai di slide selanjutnya. Berdasarkan ilustrasi ini, beberapa poin berkaitan dengan pengolahan data. Kita akan melakukan pengolahan data untuk mendapatkan nilai gravitasi observasi. Perlu diperhatikan lagi bahwa terdapat dua tim yang melakukan pengolahan data di bagian sebelah barat dan sebelah timur, kemudian menuju ke tengah, saling menuju ke tengah. Itu terdiri dari dua tim 1 dan tim 2. Kemudian alat yang digunakan adalah alat gravimeter yang berbeda, ada Sintrex 35 dan alat Lacoste-Romberg. Kemudian dari dua alat itu belum dikoreksi tidal, kemudian perlu ada konversi untuk Lacoste-Romberg. Nah, pada bagian ini tentu saja adalah kita ingin mengetahui bagaimana dasar dari pengolahan data, mulai dari data mentah, apakah bisa dilakukan dengan baik untuk data yang akan kita gunakan pada analisa di daerah ini. Kemudian berdasarkan pengolahan data elevasi, kita memiliki 3 jenis data. Kita akan berusaha membandingkan atau mendapatkan analisis juga dari nilai simple Bogey anomaly dan complete Bogey anomaly. Untuk simple Bogey anomaly cenderung koreksi dominan setelah free air anomaly adalah slab Bogey. Ada juga yang mengkategorikan ketika sudah dilakukan slab Bogey, kita melakukan koreksi terrain sedikit di bagian inner zone untuk klasifikasi Hammer chart. Itu juga tergolong masih simple Bogey anomaly. Sedangkan untuk complete Bogey anomaly, terutama koreksi terrain melibatkan lebih luas dari pengaruh outer zone dari zona yang dikoreksi untuk koreksi terrain. Nah, klasifikasi berdasarkan Hammer chart ketika kita hanya melibatkan pengamatan kasar dari radius 2 sampai 100 meter, itu berkemungkinan masih melibatkan inner zone dan juga sebagian outer zone, sebagian kecil outer zone yang bisa diestimasi secara kasar. Nah, tujuan kita untuk memberikan pengolahan data sebagai dua bagian ini untuk melihat apakah hasil akuisisi data dan pengolahan data untuk studi ini bisa kita gunakan setidaknya untuk mengamati kasus geoteknik sederhana. Nah, seperti yang kita ketahui, di bagian ini kita memiliki zona yang lebih rendah, kemudian ada semacam terowongan di bagian ini, di bagian Sunken Court sampai ke arah lapangan Sabuga. Nah, kemudian pengamatan dilakukan di atas terowongan tersebut. Kira-kira kita bisa mendapatkan anomali rendah atau anomali tinggi atau anomali yang seperti apa di daerah ini. Bisa jadi kita tidak mendapatkan anomali tersebut atau apa, mungkin kita bisa melakukan analisis dari hasil pengolahan tersebut. Nah, ada kemungkinan ketika kita melakukan simple Bogey anomaly dan complete Bogey anomaly, kita akan mendapatkan hal yang berbeda atau mungkin akan lebih jelas anomali yang dihasilkan ketika kita melakukan dua tahap tersebut. Kita bisa melakukan analisis. Dan bagaimanakah hasilnya ketika kita melihat
posisi stasiun yang ada di sebelah barat dan sebelah timur daerah penelitian ini. Kita juga ingin mengetahui perbandingannya. Oke. Ini adalah tabel yang saya ambil dari modul praktikum berkaitan dengan kalibrasi untuk alat. Di sini ada alat untuk G504 dan juga G1158. Dan kemudian bagaimana nilai-nilai dalam tabel yang terdiri dari sederhananya adalah 3 kolom ini bisa dilakukan untuk melakukan konversi alat Lucas-Rambach menjadi skala miligal. Oke, nanti bisa diperhatikan mana yang akan digunakan angkanya dari tabel ini berdasarkan yang sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Nah, selanjutnya mungkin untuk tahapan pengolahan data lebih lanjut, terutama mencakup koreksi terrain yang lebih luas, zona yang lebih luas secara horizontal. Mungkin ini adalah salah satu pendekatan sederhana yang bisa digunakan, atau ada pertimbangan lain untuk bisa dilakukan perhitungan koreksi terrain menggunakan informasi digital elevation model yang lebih luas. Demikian yang bisa disampaikan untuk modul ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.